tengah itu kan tembus ke kayak dapur bersih lah. Kalau kita masak pakai kayu bakar itu kan di luar. Kalau dapur bersihnya memang di dalam. Dari arah dapur itu sering banget, memang cuma sekelebatan, belum pernah sih kelihatan yang di depan mata banget gitu. Kayak suara anak-anak kecil. Sampai aku tanya gitu, kamu ngapain dari situ? Dia cuma senyum, tapi nggak jawab senyum. Enggak, katanya gitu. Dia keluar lagi. Dari situ muncullah tuh namanya di kampung ya Kak, rumor itu kan cepet ya di kampung gitu. Kedengarlah sama mama, katanya bilang bahwa anak aku tuh jadi tumbal pesugihannya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Viko Pugara. Dan seperti biasa nih, malam kali ini gue udah menghadirkan narasumber yang bakal menceritakan pengalaman horornya sewaktu mengontrak di daerah Bandung. Langsung aja sapa sebelah gue udah ada Mbak Alea. Selamat malam Mbak Alea. Malam Kak. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Oke Mbak, ini Mbak mau cerita tentang pengalaman waktu ngontrak ya Mbak ya? Iya, di Bandung. Daerah Bandung. Iya. Ini Bandung mananya nih? Padalarang. Padalarang, oke. Ini tahun berapa di sana? 2009-2010. 2010. Oh, berarti setahunan di sana ya? Saya setahun di sana. Oke. Nah, ngontrak di sana bareng siapa sih, Mbak? Mama. Sama orang tua. Orang tua. Oh, cuma berdua berarti? Ada sih, ada adik lagi. Jadi waktu itu karena posisinya aku habis lahiran, makanya pulang gitu. Oke. Habis lahiran di sana? Lahiran di Karawang. Oh, lahiran di Karawang. Begitu habis lahiran, pulang ke rumah mama. Oh, gitu. Oh, rumah mamanya di sana? Di Padalarang. Nah, berarti pas Mbak pindah ke Padalarang, orang tua Mbak udah di sana? Udah di sana, asli orang sana. Oke. Oke, untuk cerita horornya mungkin kita tahan dulu ya Mbak ya? Oke, bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Mbak Alea, simak terus sampai habis, jangan di-skip. Dan sebelum mulai, seperti biasa, aku mau ingetin nih buat kalian yang pengen ngirim cerita juga seperti Mbak Alea di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi nih buat kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan horor ke kalian. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Kisah Tengah Malam dimulai. Jadi kejadiannya tuh tahun 2009. Saya tuh baru ngelahirin anak kembar, cewek cowok. Dulu waktu itu posisinya masih di Karawang karena ikut suami kerja kan. Tapi setelah udah 40 hari, repot juga ngurus anak kembar 2 kan. Akhirnya mama bilang, udah pulang aja ke Bandung, katanya gitu. Kita pulang tuh akhirnya ke Bandung Kak. Memang mama posisinya masih ngontrak satu rumah sih, bukan kontrakan petakan gitu. Awalnya di situ biasa-biasa aja, nggak ada hal yang aneh gitu. Terus tiba-tiba setelah aku hampir 1 bulan di situ, jadi mama aku tuh punya kenalan dari desa sebelah lah gitu. Datang, sering nengok gitu kan. Ibu-ibu, dia tawarin loh ke mama. Aku punya rumah baru ngebangun katanya di desa sebelah. Rumahnya masih bangunan baru banget. Cuma memang posisinya di deket sawah-sawah, kebun-kebun gitu. Jadi di ujung gitu. Kalau kata orang Sunda bahasanya gawir. Gawir tuh jadi dia dipendek di atas, bawahnya sawah gitu loh Kak. Iya. Aku bilang harga samain katanya sama rumah yang kita tempatin sekarang. Dicek lah tuh hari itu dia kekeh maksa. Ayo kita ngecek ke sana. Ngecek lah aku sama mama. Rumahnya enak, besar, posisinya adem gitu kan, namanya deket sawah, di kampung. Akhirnya aku berembuk sama mama, iya sih mah enak gitu kan lingkungannya, apalagi aku punya bayi. Sedangkan kontrakan yang sekarang tuh terlalu rame, padet gitu kan. Sama ya udah ayo boleh, tapi nanti jangan sekarang. Dijanjikan lah tuh Kak ke yang punya rumah yang kemarin tawarin. Ya udah deh kita nanti pindah habis kontrakan di sini.
Belum 1 minggu, datanglah dia dan suaminya bawa mobil pick up. Ayo udah pindahin aja sekarang, katanya gitu. Ya kita nggak punya pemikiran yang negatif ya Kak. Pikiran kita orang baik lah gitu ya. Ibaratnya dia nawarin rumah dengan harga segitu, dengan judulnya persaudaraan, katanya daripada kosong gitu. Terus kata aku, tapi kan aku belum ada uangnya karena belum gajian kan. Pada waktu itu kontrakan di sini juga masih ada sisanya. Udah nggak apa-apa, gampang urusan bayar mah, katanya gitu. Mobil udah saya bawain. Terus gimana sewa mobilnya? Udah itu urusan saya, kata dia gitu. Akhirnya setelah ngobrol-ngobrol sama mama, kita juga nggak enak gitu ya. Ya udah ayo deh, tapi mungkin agak lama kan kita belum bebenah gitu ya Kak. Akhirnya ditungguin tuh sama orang itu, ditungguin, kita beres-beres, pindahlah kita hari itu Kak ke rumah itu. Setelah malamnya, apa ya kalau kata orang Sunda mah hium tuh jadi agak adem, hawanya adem banget gitu kan. Mungkin kalau aku berpikirnya karena posisinya dekat sawah gitu ya, dekat sawah, dekat kebun, sejuk. Tapi kan beda ya Kak antara hawa sejuk sama rumah yang ada hal-hal yang anehnya gitu. Hari pertama, hari kedua masih aman tuh, nggak ada masalah. Di kampung itu kan tuh masih perkampungan banget gitu, dalam perkampungannya tuh dalam banget gitu. Jadi dari jalan raya tuh jauh banget untuk ke dalam situ. Masak tuh kita masih pakai kayu bakar. Kalau orang Sunda bilang hawu gitu. Jadi di belakang rumah. Setiap kita nongkrong atau aku pas lagi di dapur itu, hawunya tuh kan ini misalnya tanah gitu. Ini tempat kayu bakar. Di bawah itu sawahnya. Jadi kalau kita nongkrong di situ tuh sebelah sini pohon, ini si pohon ini kayak sering goyang-goyang sendiri, kayak ada yang naik gitu, binatang naik, tapi nggak ada gitu Kak. Itu kalau udah posisinya menjelang maghrib lah, jam 5, jam 6 gitu. Nih pohon ini sering banget goyang, cuma aku pikir lah mungkin ada kayak binatang-binatang kadal atau apa gitu ya. Udah nggak dimasalahin. Satu waktu setelah beberapa bulan di situ, Mama sempet cerita. Jadi waktu dia tidur di kamar belakang itu, dia kayak ngedenger suara monyet. Aku pikir kan mungkin binatang-binatang dari belakang kali mah, namanya kita tinggal di lingkungan deket kebun-kebun, deket sawah gitu kan. Tapi Mama tuh nggak sengaja ngeliat, katanya ada monyet warna putih tapi di angin-angin kamar belakang gitu loh Kak. Jadi kalau kamar kan ada kotakan angin ventilasi. Dia nongkrong di situ gitu. Tapi di dalam kamar posisinya gitu. Nah, aku bilang, Mama ngelihat jelas, ya setengah sadar karena waktu itu posisinya Mama lagi tidur gitu kan. Satu kali ngelihat, kedua kalinya sempet Mama lihat lagi tapi dia duduknya di pintu masuk kamar. Di atas itu. Di dalam tapi? Di dalam. Lari lah tuh Mama keluar, kasih tahu ada monyet katanya di dalam. Lari kita yang dari dalam ruangan itu kan ngelihat, nggak ada ternyata Kak. Mungkin kita pikir Mama lagi ngimpi kali gitu, namanya siang-siang tidur. Emang posisinya siang gitu Kak kelihatannya, bukan siang banget sih, menjelang sore lah setelah asar gitu. Terus kata Mama, enggak kok tadi bener Mama bangun tidur lihat banget di situ ada yang nangkring warna putih katanya gitu. Dari situ udah mulai ngapain ada monyet sampai ke dalam rumah gitu ya Kak, kan aneh aja, maksudnya lingkungan begitu kan nggak mungkin juga sih kalau ada monyet, paling kalau ular ataupun kadal ataupun yang binatang-binatang gitu masih masuk akal ya. Ini kan monyet gitu ya Kak. Udah tuh nggak diributin lagi sama kita. Satu waktu pas aku lagi malam-malam bakar suluh kalau orang Sunda. Jadi kita singkong dibakar di situ gitu ya Kak. Aku bertiga tuh sama bapak sama adik tiri aku di situ. Itu pohon yang samping tempat kayu bakar itu kayak blek gitu tuh goyang. Karena kayak ada yang lagi naik gimana sih kalau ada binatang naik kan geraknya tapi bukan kayak kena angin gitu, kayak plok gitu. Ya? Kayak ada yang manjat gitu. Sampai aku liatin tapi karena posisi gelap kan. Ini ada yang naik apa ada ular atau ada apa gitu kan yang kita takutin gitu. Sampai diliatin gitu tapi memang nggak ada Kak, tapi si pohon goyang gitu, goyang kayak ada yang naik. Udah tuh malam kita masuk. Nah, tengah malam tuh kedengar kayak suara monyet. Kayak gitu kan di depan gitu. Apa aku pikir
benar kali ya mama bilang ada monyet, apa di sekitar sini memang di kebunnya itu ada monyet yang liar gitu kan. Tapi kita nggak mau peduliin banget, bodo amat gitu kan. Yang penting jangan sampai dia bolak-balik ke dalam rumah, karena kita punya bayi di dalam rumah gitu. Pernah satu malam Kak, jadi aku tuh kan emang sering banget ngadem di belakang gitu kan. Di situ tuh pernah aku lihat ada perempuan, sosoknya perempuan. Dia cuma bolak-balik aja sih antara dari depan ke, jadi gimana ya, kalau posisi rumah kampung itu kan sampingnya kayak ada jalan gang-gang gitu lah, jalan gitu. Jadi untuk kayak tempat jemuran atau apa, jalan ke dapur gitu. Suka ada perempuan yang sering lewat situ. Tapi dia hanya kelihatannya cuma di malam hari, dan itu memang nggak ada yang pernah lihat, cuma yang lihat aku doang. Sempet aku ngobrol ke mama gitu kan. Sempet lihat nggak sih Ma, suka ada kayak cewek bolak-balik di situ. Cuma kan kalau orang kampung bahasanya mungkin kunti gitu kan, karena kan posisinya kebun-kebun, sawah gitu kan, udah biasa yang gitu mah katanya. Nah pas satu waktu malam, aku udah tidur, memang aku tuh nggak bisa tidur di kamar gitu Kak, lebih senang tidur tuh di depan TV gitu kan. Di ruang tengah itu kan tembus ke kayak dapur bersih lah, kalau masak pakai kayu bakar itu kan di luar, kalau dapur bersihnya memang di dalam. Dari arah dapur itu sering banget, memang cuma sekelebatan, belum pernah sih kelihatan yang di depan mata banget gitu. Kayak suara anak-anak kecil lagi main di dapur. Kalau kayak masalah piring atau ada sendok, suara sendok jatuh atau itu mungkin hal biasa gitu ya. Aku pikiran entah tikus lah atau apa gitu. Tapi suara anak-anak kecil itu kadang suka ada di dapur. Dan aku tuh sering banget ngelihat sekelebat dia keluar. Kayak lagi lari gitu. Kalau mungkin disebut bentukannya tuyul, kalau yang versi aku tahu tuyul itu kan kupingnya panjang gitu ya Kak. Ya. Tapi dia enggak. Dia cuma kayak anak kecil, kepalanya botak, pakai baju. Enggak, bukan yang kan kalau tuyul identiknya dia pakai celana kolor doang. Dia enggak pakai baju gitu. Cuma mungkin lebih ke anak cowok gitu kan. Lari dari dapur, nanti ngilangnya di daerah kayu bakar situ. Itu kalau keluar suara anak-anak kecil itu biasanya di jam-jam menjelang subuh, tapinya dia baru ada gitu. Jadi di saat kita lagi tidur pulas, tuh di dapur tuh kayak ada suara kayak ada anak lagi mainan, terang gitu. Cuma kita nggak mau curiga itu apa, pemikirannya itu tikus lah atau binatang-binatang apa gitu di dapur. Aku pikir cuma aku doang kan yang pernah ngelihat ada anak kecil begitu. Ternyata adik tiri aku dan mama juga sempet pernah lihat beberapa kali gitu. Cuma ya nggak terlalu dimikir gimana-gimana, karena ya udahlah mungkin hanya yang sekedar lewat gitu Kak. Cuma yang akhirnya sering aku jadi pertanyaan, kok di rumah ini semenjak aku di rumah ini gitu ya Kak, udah masa tuh suasananya agak lain, jadi dinginnya tuh dingin anyep, anyep tuh bahasanya kayak dingin yang tempatnya agak-agak gitu ya? Agak-agak ngap gitu. Mau dia panas, mau dia hujan, itu rumah tetap adem, hawanya tuh adem banget gitu. Dan semenjak aku di situ tuh, kok kayaknya otak aku tuh jadi mikirnya sering kayak suara perempuan, suara anak kecil lari-lari, udah nggak sehat aja gitu loh Kak. Mulailah dari situ tuh, mulai dari cerita-cerita ditambahin mamah yang monyet ada di kamar, terus yang sering lihat perempuan di depan gitu. Jadi selama tinggal di rumah itu kayaknya bukan cuma suasananya aja yang nggak nyaman, tapi memang makhluk-makhluk begitunya juga kayaknya memang sering berkeliaran di rumah itu gitu. Satu waktu udah sekitar 2-3 bulan ngontrak di situ, anak aku kan 2 tuh cewek cowok Kak. Usianya waktu itu 7 bulan. Tiba-tiba ini anak yang cowoknya. Tiba-tiba ini anak di jam waktu itu habis maghrib. Ini anak kok mendadak agak demam gitu kan. Tapi pas waktu demam tuh matanya sering ke atas. Jadi kayak gitu, tapi si
apa ya, bola mata hitamnya tuh agak ke atas. Aku pikir kalau step atau kejang itu harusnya panas tinggi, tapi enggak gitu. Semalaman itu ini anak sempet agak buang-buang air. Karena akunya takut ada apa-apa, pagi-paginya kita bawalah tuh periksa ke dokter. Dokter nggak bilang yang aneh-aneh, dia cuma bilang, Bu, ini anaknya kena bakteri, katanya gitu. Mungkin dari botol susunya atau gimana gitu. Coba dikasih campuran obat ini, dikasihlah resep kan. Nanti kalau sampai 2-3 hari masih begini aja, ibu bawa aja ke rumah sakit. Jadi nggak ada kalimat-kalimat dari dokter itu yang bikin kita takut gitu loh, Kak, pada saat pagi itu kita berobat. Oh ya udah, pulang lah, Kak. Pulang anak nggak yang sakit kayak yang mengkhawatirkan gitu, biasa cuma demam anget-anget gitulah. Aku suapin pakai Cerelac semangkok habis, susu 1 botol gede habis. Jadi aku pikir anak ini sehat dong gitu kan, udah dikasih obat. Tidurlah dia di jam 9, jam 10 pagi. Tiba-tiba jam 1 siang ini anak kebangun, kayak anfal lah bahasanya gitu. Kayak gitu lagi. Matanya kembali lagi gitu ke atas. Karena aku takut ya, Kak, maksudnya ini anak kenapa gitu, tadi sehat-sehat aja kan gitu. Bawalah tuh tetangga bilang, katanya bawalah tuh ke Ustadz situ dulu, katanya yang deket rumah. Kita bawa ke sana, Kak. Nggak ngerti sih, dia pangku gitu sama ustadznya, terus dibaca-bacain, terus diusapin air gitu. Ustadznya cuma bilang gini, ngasihlah dia air sebotol. Ini nanti disiramin ya, katanya ke pojok-pojok rumah, ke kamar terutama, katanya di pojok-pojoknya. Terus tetehnya kalau bisa hijrah dulu, jangan dulu diem di rumah itu, kata si Ustadz ini. Aku nggak sempet banyak nanya, karena aku mikirin ini anak kan takutnya ada apa-apa ya, Kak. Aku bilang, ini semua disiraminya, iya pokoknya sampai ke teras-teras depan, belakang, terutama kamar, katanya harus dicipratin. Pulanglah tuh, Kak. Pulang yang ngerjain mama kan. Mama bilang, kok bagian kamar begitu disiram merinding, kata mama gitu kan. Aku bilang, kenapa ya Ma harus disiram-siram begitu, apa ada yang aneh-aneh gitu. Udahlah kita mah ngikutin aja, kita mah nggak ngerti gitu kan urusan di yang begituan. Selang 1 atau 2 jam pulang dari Ustadz itu tuh, Kak, ini anak udah mengkhawatirkan gitu. Dari yang tadinya begitunya pelan, lama-lama tambah kenceng suaranya gitu. Aku udah nggak mikir panjang kan. Aku bawa tuh ke rumah sakit pada saat itu. Kalau kembaran yang satunya anteng-anteng aja. Harusnya kan biasanya kalau anak kembar itu satu sakit, satu ikutan lagi ke bawah. Ini nggak, biasa aja. Begitu aku bawa ke rumah sakit, langsung bawa ke UGD. Baru masuk ruang UGD, keluarlah tuh susu yang tadi dia minum dari hidung, kecrot gitu kan. Udah nggak mau mikir yang macem-macem, nggak, aku lari sekuat tenaga kan ke UGD. Di UGD itu penanganan nggak nyampe setengah jam ya, 15 menit lah. Tiba-tiba dokternya keluar bilang anak ini udah nggak ada. Udah langsung meninggal saat itu juga. Wah, otak udah blank, nggak karuan kan, Kak. Maksudnya kan baru tadi nih anak gitu, nggak ada masalah, nggak ada apa gitu. Pagi pun ke dokter kita masih cuma punya jawaban, ini anak cuma kena bakteri, katanya tunggu 2-3 hari kalau memang masih begini baru dirawat. Tapi kok baru hitungan jam udah nggak ada gitu, Kak. Udah tuh aku udah nggak mau mikir apa-apa lagi, udah ngeblank, udah duduk di pojokan rumah sakit kan, udah nggak mikir gimana-gimana. Baru setelah 1 jam kalau nggak salah udah ditanganin, udah rapihin, datanglah keluarga aku dan dengan orang si pemilik rumah yang aku kontrak datang. Aku bilang, kita mau bawa pakai ambulan apa gimana? Dia bilang, nggak usah, saya aja yang bawa. Jadi si jenazah bayi itu, Kak, nggak dibawa pakai ambulan atau pakai mobil, dia bawa pakai motor. Dan itu dia yang gendong. Dia yang gendong. Iya. Istrinya yang gendong, suaminya yang bawa motor. Karena dia bilangnya alasannya, kamu kan nggak akan kuat, katanya gitu. Kamu kan lagi begini kondisinya, katanya. Biar kamu dibonceng sama bapak, katanya yang lain. Nggak mikir yang gimana-gimana, aku pikir kan. Jadi si bayi itu dia yang gendong, dia yang bawa di motor, dia di depan duluan gitu. Begitu nyampe rumah, ditidurin. Aku udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi ya, Kak. Maksudnya ya
harus gimana ya, udah takdir kan, mungkin pikiran aku gitu, ya udah mungkin emang bukan rezeki aku gitu kan. Sempet aku buka, aku lihat jenazahnya tuh masih ngeluarin air susu dari sini gitu. Sampai semalaman itu, karena meninggalnya itu di jam 2 jam 3 gitu kan. Jadi kita inepin dulu karena nunggu bapaknya lagi dinas di luar kota. Nah semalaman itu aku nggak ngerti, namanya orang di kampung itu kan mulut ke mulutnya cepet ya Kak. Sempet kedengeran ngomong, kalau bahasa Indonesianya mah dijadiin korbannya katanya gitu. Tapi nggak mikir ke situ gitu loh Kak. Sampai besoknya pas pemakaman nggak ada hal yang aneh juga, cuma begitu anak ini dibawa, dimasukin, selesai baru ditutup, hujan gede tuh Kak. Aku namanya baru kehilangan anak ya Kak, nggak mau tuh ninggalin kuburan, masih teriak-teriak di kuburan dengan pikiran anak saya kotor kena air hujan gitu. Si pemilik rumah ini datang nyamperin aku ke kuburan. Udah yuk pulang. Pulanglah tuh kita ke rumah. Ditenangin, diomongin sama dia yang ngomongin aku gitu. Udah ikhlasin aja, udah bukan rezekinya. Ya gitulah, gimana namanya kita habis kehilangan ya Kak. Selesai, habis pemakaman itu, aku kan jadi sering bengong di belakang situ ya Kak. Nah jadi selama aku ngontrak di situ tuh, si pemilik rumah ini nih punya anak gadis sekitar umur 13-14 tahun. Aku sebetulnya nggak terlalu ngeh dengan anak itu gitu. Tapi setelah, entah karena aku sering bengong di belakang itu gitu, kok aku sering lihat anak ini nih ternyata emang sering bolak-balik ke belakang, ke area kayu bakar itu yang tempat aku masak. Jadi di situ ada kayak kamar mandi di pojoknya, tapi yang nggak kepake gitu, ada sumur. Dia seneng banget di situ. Ngetrek batu gitu sambil jongkok, bisa berjam-jam dia di situ. Lama-lama kan aku, ini anak nih ngapain gitu, karena aku cuma kenal sekilas aja, dia nggak pernah keluar rumah yang sengaja main kayak anak layaknya umur segitu. Mulailah banyak pertanyaan nih Kak sama diri aku sendiri. Aku tanya mamah dulu awalnya, itu anaknya kenapa kok kalau ditanya kayak orang yang aneh gitu ya, maksudnya ngejawab enggak, tapi kalau ngelewat sopan gitu Kak, punten gitu biasa. Terus mama cerita katanya, itu tuh anaknya si pemilik kontrakan yang nomor 3 kalau nggak salah. Anak itu memang agak ada kelainan, kata orang sini bilang. Mungkin kalau kata kita bahasanya autis entah apa, kurang inilah, mentalnya ada gangguan sedikit. Tapi kataku normal kok Ma, kalau misalnya dia ngelewat punten. Ya nggak ngerti juga sih kayak gimananya. Besokannya udah tuh setelah 7 harian tahlilan, di rumah itu tuh suasananya kayak gimana ya Kak, kayak tambah, kalau kata kita mah apa ya, merinding gitu loh, jadi mencekam gitu ya. Namanya abis ada orang yang meninggal kan gitu ya Kak, sepi banget gitu. Dan aku tuh karena masih shock, tiap malam tuh aku selalu duduk di belakang itu. Entah cuma sekedar nginget-nginget anak aku yang nggak ada apa gimana. Dan anak itu tuh kadang-kadang nongol. Si anak cewek itu tuh hanya sekedar ke belakang, masuk kamar mandi, terus udah 1 jam apa tuh dia keluar lagi gitu. Sampai aku pernah tanya gitu, kamu ngapain dari situ? Dia cuma senyum, tapi nggak jawab, senyum. Enggak katanya gitu. Dia keluar lagi. Dari situ muncullah tuh namanya di kampung ya Kak. Rumor itu kan cepet ya di kampung gitu. Kedengarlah sama mama. Katanya bilang bahwa anak aku tuh jadi tumbal pesugihannya dia. Namanya kita orang kota kan ya Kak. Apa sih yang kayak begitu tuh apa gitu. Mulailah aku tanya-tanya. Kok bisa sih Ma ada bahasa kayak gitu? Ceritalah mama. Ya mama juga antara percaya dan enggak. Tapi katanya orang sini memang bilangnya seperti itu. Dan ketika kita lagi ngobrol gitu Kak, tetangga depan nih datang. Jadi tetangga depan tuh masih kerabatnya juga. Itu tuh dia datangnya juga mungkin apa ya, kayak umpet-umpetan gitu lah Kak. Maksudnya untuk sengaja ngobrol. Dia kasih tahu, Neng, kalau bisa mah Neng pindah dulu dari sini, hijrah dulu.
jangan tinggal lagi di sini dulu. Kita kan penasaran dong ya Kak. Ntar dulu ada apa ya, gimana, kataku gitu. Ceritalah dia. Jadi si pemilik kontrakan ini tuh dari turun-temurunnya apa gimana aku kurang ngerti. Dulunya tuh pernah ada kayak mungkin perjanjian dengan seseorang gitu loh Kak. Karena keluarga namanya di kampung itu kan masih bibinya, kakeknya, pamannya gitu. Dulunya tuh dia orang nggak ada sama sekali gitu. Maksudnya orang nggak punya sama sekali. Ketika anak si perempuan yang gadis itu lahir, tiba-tiba kekayaannya mendadak bertambah. Tapi dia selalu beralibi ke orang-orang, anaknya yang gede itu kan di luar negeri, beralibinya bahwa ini hasil dari anaknya. Tapi kan secara logika 2 tahun dari Malaysia nggak mungkin dong Kak bisa langsung dalam 1 tahun ngebangun 4 rumah, beli sawah, yang emas-emasannya mendadak banyak gitu kan. Akhirnya mama ceritalah soal pernah lihat monyet putih itu. Kaget dong tetangga itu, dia bilang, bentukannya kayak apa? Mama cerita bentukannya kayak monyet, maksudnya posturnya kayak monyet pada umumnya. Cuma mimik mukanya mirip-mirip kayak Hanuman gitu. Bentukannya mukanya mirip-mirip Hanuman. Tanyalah berapa kali lihat? 2 kali katanya, di kamar belakang dan di ventilasi udara yang di kamar belakang. Akhirnya aku nimpalin juga dong Kak. Tapi aku juga pernah lihat sih sekelebat, tapi di pohon ini. Pohon yang depan tempat masak itu. Akhirnya dia ceritain, tapi saya hanya sebatas warning lah kalau bahasa kita sih. Saya juga tidak mau menjudge terlalu dalam, cuma karena kita masih ada satu ikatan keluarga dengan pemilik kontrakan ini, dan kita juga nggak mau ibaratnya ada apa-apa lagi di sini, karena ngerasanya mungkin namanya kita tetangga udah deket depan-depanan gitu ya Kak. Neng kalau bisa pergi dulu, karena memang dulu itu yang pemilik rumah ini nih punya sejarah seperti itu di keluarga kami. Udah selesai ngobrol-ngobrol begitu Kak, pergilah tuh orang itu. Aku semalaman itu mikir, ini benar memang seperti itu atau memang sudah takdir? Kalau takdir memang sudah takdir ya Kak. Tapi apa ada hubungannya gitu? Malam itu aku ngobrol tuh berdua sama mama. Maksudnya aku nyari tahu detail keluarga si pemilik rumah ini nih kayak apa gitu ya Kak. Jadi kan aku flashback lagi dong dari awal. Dari awal dia nawarin kontrakan, dari awal dia mendadak nyuruh kita pindah sampai disediain mobil pada hari itu. Aku tanya, Mama kenal orang ini udah lama? Lumayan lama, udah bertahun-tahun katanya. Jadi dulunya Mama kan dia punya warung masih kecil, warungnya masih kecil-kecilan. Mama suka ngambil belanjaan di situ, jadi seminggu sekali bayar, kata Mama gitu. Terus yang kata orang itu ceritain, Mama pernah denger yang katanya anak ini yang pembawa rejeki, kata dia yang anak gadis itu. Dulu dia pernah cerita. Jadi dulunya awalnya hidupnya dia tuh di antara semua kakak beradik itu dia yang paling susah. Sampai satu waktu kata Mama, dia didatengin sama kakek-kakek waktu hamil si anak gadis ini. Datang kakek-kakek, dia bilang, saya kasih kamu anak perempuan, tolong kamu jaga karena ini yang bakal merubah hidup kamu. Bahasanya seperti itu. Dan si pemilik rumah ini sendiri yang cerita ke Mama. Dan katanya setelah anak ini lahir, memang kekayaannya dia nih bertambah gitu Kak. Dari yang rumahnya biasa, dari yang dia nggak punya sawah, hidupnya jadi setara dengan kakak-kakaknya, dengan saudara-saudaranya. Dari situ kan namanya, aku akhirnya mikir, berarti yang selama ini diomongin sama orang-orang kampung itu benar dong Wah, aku bilang gitu. Dengan adanya Mama lihat monyet di rumah, apa dia ritual tumbal pesugihannya lewat siluman monyet gitu kan. Saya Mama bilang, bisa jadi karena logikanya aja di dalam rumah itu kan nggak mungkin ada monyet katanya gitu. Setelah habis ngobrol tuh lama panjang lebar gitu Kak, duduklah lagi aku di depan tuh malam itu. Dan malam itu tuh bener
aku lihat sendiri monyet itu ada di pohon jambu itu, tapi di atas, jadi nggak deket banget gitu. Aku perhatiin, dia nggak pergi-pergi. Sampai yang aku lihat terakhir, dia loncat ke atap rumah, ke posisinya mengarah ke kamar belakang. Dan waktu itu tuh posisi bayi aku yang satunya memang ada di kamar belakang. Dari situ aku langsung ngeh kan, Kak. Aku nggak mau yang ibaratnya ada kejadian yang macem-macem lagi. Larilah aku ke kamar belakang. Aku ambil tuh anak, aku pindahin ke kamar depan. Dari situ aku gendong semalaman. Dan semalaman itu genteng di rumah tuh gaduh, kayak ada yang lemparin batu, apa yang begitu-begitu gitu. Sampai besoknya aku putusin ke mama, kayaknya aku memang harus pindah deh. Aku nggak mau sampai, walaupun aku nggak percaya 100% bahwa itu kematiannya akibat dari tumbal atau apa gitu. Aku bilang, aku mau hijrah dulu deh, keluar kota. Pindahlah aku ke rumah mertua di Cirebon. 2 bulan, 3 bulan, aman. Ini yang kecil, yang satunya, yang saudara kembarnya. Aku dapat berita dari mama. Jadi ternyata setelah aku pindah dari kampung itu, Kak, satu kampung itu tuh rame ngebicarain masalah anak aku meninggal. Itu kalau bahasa kitanya mah apa ya, gosip terpanas lah pada saat itu, gosip terpanas bahwa anak aku jadi tumbal pesugihan monyet itu. Akhirnya mama bilang, karena mama penasaran, tanyalah mama sama Ustadz yang waktu itu, waktu yang mama ketemu waktu kita minta air itu, Kak. Mama temuin lah Ustadz itu bilang, waktu itu saya udah sempet ngomong kan, cepet hijrah dari sini katanya gitu. Cuma mungkin kejadiannya begitu cepet kali ya, Kak, setelah disiramin air itu, entah mungkin bahasanya ngamuk apa gimana setelah dicipratin air. Karena kan itu siang dicipratin, sorenya anak aku udah nggak ada gitu. Terus mama tanya, ya tapi kan kita nggak tahu untuk masalah itunya. Ustadznya bilang, saya sebetulnya sudah ngelihat ini anak nih kayak lagi ditutupin sesuatu. Kayak kalau bahasa kitanya mah udah diselimutin gitu loh, Kak. Kayak udah ada yang megangin gitu. Makanya saya bilang, cepet bawa pergi. Cuma kan mungkin saya nggak bisa sebut hal-hal yang seperti itu, takutnya nanti malah jadi salah paham juga katanya gitu. Terus aku nanya, terus setelah kejadian itu gimana, Ma? Si anak yang perempuan itu, Kak, jadi makin sering ada di belakang rumah itu. Itu dia bisa menghabiskan waktu berjam-jam diem di situ. Sampai akhirnya mama aku putusin, udah deh saya mau pindah lagi aja, nggak mau ada tinggal di situ. Mama pindah, dan rumor yang setelah itu kejadian itu, rumah itu tuh nggak pernah ada yang mau ngontrak lagi. Maksudnya tetap kosong terus, dan ditempatin lah sama si anak perempuan itu. Si gadis itu tuh jadi di situ terus. Terus aku tanya lagi, jadi selama ini yang ngontrak di situ tuh siapa aja sebelum kita? Dan ternyata emang nggak pernah ada yang ngontrak lagi, Kak. Kita tuh orang pertama yang dipakai untuk nempatin rumah itu. Dan ternyata rumah itu tuh sengaja dibangun, memang peruntukannya untuk sebetulnya untuk anak gadis itu. Jadi si yang punya kontrakan ini nih punya anak 4. Semua udah punya rumah masing-masing. Dan rumah itu tuh memang sengaja dibuat untuk anak yang perempuan itu gitu. Sampai sekarang pun rumah itu tetap masih kosong, masih ditempatin sama si anak itu di situ. Setelah udah 1 tahun berlalu lah ya, aku pulang tuh ke Bandung. Sempat ketemu sama anak itu. Si anak nih ngelihat anak aku yang sekarang nih, yang cewek itu kan, dia suka dari jauh suka ngajak-ngajak gitu loh, Kak. Ayo main gitu. Cuma kan karena aku udah trauma ya dengan anak itu, jadi memang aku jauhin, nggak berani aku deketin. Sampai si pemilik kontrakannya sering datang ke rumah untuk biarinlah suruh main katanya, namanya kan Rina ya. Biarin aja suruh main sama si Rina, mainnya juga nggak jauh di belakang. Tapi aku nggak mau, Kak, curiga gitu. Maksudnya kenapa harus anak aku yang diajak-ajak, kan banyak anak kecil yang di situ. Akhirnya mama bilang, mama udah dapet info dari orang sekitar situ katanya. Jadi memang anak itu tuh dijauhin sama anak-anak sekitar situ. Makanya yang dia cari
orang-orang yang bukan penduduk asli orang baru dari daerah situ gitu, orang baru. Dari situ aku bilang ke mama, kayaknya kita jangan tinggal di daerah sini lagi deh, Ma. Mama coba cari tempat yang lain deh. Waktu itu mama akhirnya putusin untuk keluar dari desa itu gitu. Kita pindahlah ke tempat yang lain gitu. Oke Mbak, ini kan udah kejadian 2009 ya Mbak ya? Iya. Nah, Mbak udah pernah ke sana lagi nggak Mbak? Pas tahun-tahun sekarang nih atau tahun-tahun kemarin? Kan setiap tahun kita pulang. Kan mama waktu itu masih di sana. Terakhir aku nggak pulang 2 tahun ini karena mama udah nggak ada. Oh, lagi. Nah, tapi baliknya bukan ke rumah apa kontrakan itu kan? Karena mama kan udah pindah desa. Iya, udah nggak di situ. Udah nggak balik lagi ke rumah itu. Tapi dekat nggak dari kontrakan yang itu? Yang si mungkin jaraknya sekitar 15 menit lah. Untuk nyampe ke situ. Jadi apapun berita di kampung itu pasti kita gitu. Denger gitu di kampung yang mama tempatin sekarang. Nah pas Mbak Alia terakhir ke sana nih, pernah dapat kabar nggak kalau ada korban lagi nih yang diambil oleh si ibu kontrakan itu? Kalau korban sih nggak ada ya Kak, karena waktu itu terakhir setelah aku ngontrak itu memang katanya sempat ada yang nempatin tapi dia nggak lama, cuma 1 atau 2 bulan gitu. Dia punya anak kecil juga, dan si anak nih setiap malam tuh pasti nangis. Jadi selama 2 bulan nih anak nih tinggal di situ tuh rewel banget. Cuma mungkin keburu sama orang sekitar situ dikasih tahu cepet pindah gitu. Jadi belum sempet kena korban lagi gitu. Cuma yang rumor beredarnya setelah waktu itu katanya setelah aku pindah, setelah anak aku meninggal itu dia ngebangun rumah. Oh oke. Setelah ada ini tadi ya anak aku meninggal 2 bulan kemudian dia ngebangun rumah yang tadinya rumahnya setengah bilik biasa gitu Kak, ada rumah lagi, dia punya rumah lagi di kampung yang masih sama di situ juga, entah dia beli atau apa nggak ngerti. Itu dalam berarti 2 bulan atau 3 bulan setelah aku pindah, rumah itu dibangun dengan versi yang bagus, mewah gitu. Oke. Sebelum Mbak Ella jadi korban, pernah ada info lagi nggak? Ada korban juga nih sebelum Mbak Ella? Kalau korban sih nggak pernah aku denger ya. Aku nggak tahu juga sih Kak ya. Cuma yang jelas kata dia dari mulai awal si anak ini ibaratnya apa ya keluar dari rumah, karena si anak perempuan ini nih awalnya nggak pernah dikeluarin dari rumah Kak. Semenjak anak ini dikeluarin dari rumah, mulailah tuh kelihatan, maksudnya gelagat aneh keluarga itu tuh mulai kelihatan gitu. Tapi kalau untuk korban sendiri aku kurang tahu ya. Iya. Maksudnya nggak ada cerita dari yang tadi tuh tetangga yang nolongin Mbak, maksudnya yang ngomongin ke Mbak tadi kan, disuruh pindah, dia nggak ngomong apa-apa? Nggak ngomong apa-apa soal korban yang lain-lain sih. Entah mungkin ditutup atau gimana, nggak ngerti ya Kak. Ya apakah mungkin Mbak Ale yang pertama mungkin ya? Atau emang sebelumnya ada lagi? Ada lagi, cuma memang ceritanya ditutup karena kan apa ya, sebelumnya pun kan rumah yang lain-lainnya itu Kak ada di daerah desa yang lain juga. Jadi katanya mungkin versinya begini, setiap satu rumah itu satu korban gitu. Jadi kalau yang di desa lain kita kurang tahu. Berarti dia di desa lain ada kontrakan juga? Ada. Jadi di apa ya, dalam satu wilayah itu kan ada beberapa desa, Jadi setiap desa dia punya rumah. Dan di yang aku tempatin kontrakan itu aja, dia punya 4 rumah, punya 1 kontrakan, punya 1 toko kelontong. Aduh, boleh juga sih. Tapi emang maksudnya kok bisa dipastikan kalau emang anak Mbak diambil sama dia gitu ya? Maksudnya infonya dari mana nih? Infonya dari valid warga situ, karena rame. Begitu aku pindah, rame di situ dibicarain gitu. Oke, jadi hanya dari mulut ke mulut ya? Iya, dari mulut ke mulut gitu. Tapi kita apa ya, maksudnya bukannya nuduh juga sih, emang kayaknya ada sangkut pautnya gitu ya. Kalau suzon sih nggak mau ya Kak, disebutin takdir, memang sudah takdir mungkin. Cuma kan karena namanya kita denger begini, denger cerita begini, mau nggak mau dong pikiran kita akhirnya ya nyambung lah ke situ gitu. Jadi arahnya ke sana gitu kan. Iya. Ya walaupun kita nggak ini, cuma kan tetangga yang biasanya tetangga yang lebih tahu nih. Iya, karena apalagi kan masih satu keluarga ya Kak. Lebih valid lah ibaratnya kalau beritanya begitu. Dengan nyuruh aku untuk ayo cepet pindah gitu. Tapi dia termasuk baik sih. Maksudnya walaupun dia anggota keluarganya dia, cuman nyuruh orang lain buat segera pindah, ya mungkin dia udah lebih paham.
Karena kita kan tetangga depan-depanan, Kak. Mungkin karena udah ngerasa dekat, lebih tahu juga daripada ada gimana-gimana. Mungkin karena hubungan mama juga baik dengan dia. Dia lebih tahu, tapi dia mungkin nggak mau cerita terlalu detail biar bagaimanapun juga kan keluarganya dia juga gitu. Dia mungkin secara halus lah ya. Iya, dia cuma ngasih info untuk cepat keluar dari sini gitu. Berarti lebih dominan ini orang tua Mbak yang sering lihat monyetnya, sosok monyet ini ya? Iya. Kalau Mbak sendiri cuma lihatnya di pohon itu aja, sekelebat. Iya. Nggak sampai masuk di dalam rumah aku nggak lihat. Yang di dalam rumah cuma anak kecil yang lari-lari itu aja. Oke. Nah kalau untuk sosok yang anak kecil itu ada sangkut pautan nggak kira-kira sama si yang pesugihan ini? Kalau sangkut paut aku kurang paham ya Kak. Cuma yang aku lihat tuh dia kayak sering ngitarin ke area kamar. Jadi kan karena aku punya bayi ya Kak. Yang aku takutin apa entah ini ngejaga anak aku, apa entah dia memang ngajak main mantau ke situ gitu. Aku nggak kurang paham sih. Cuma area dia cuma di area dekat ke kamar aja gitu. Dekat ke kamar yang ada bayinya itu. Jadi belum bisa disimpulkan kalau emang sosok yang lain ini masih pengaruh sama. Iya, mungkin itu memang penunggu di situ gitu kan. Nah berarti si yang punya kontrakan ini emang temannya ibunya Mbak kan? Iya, jadi udah lama. Kan namanya orang di kampung itu walaupun kita beda desa itu kan, apalagi kan kenalnya mungkin dari kayak Bapak punya saudara di kampung situ. Namanya orang kampung kan sering kirim-kiriman makanan, apa kalau hasil panen gitu loh Kak. Jadi Mama tuh kenal waktu dari awal dia warungnya masih kecil gitu loh Kak. Masih belum penuh, masih cuma ada beberapa lah, Indomie pun mungkin hanya cuma berapa tumpuk gitu, bukan yang dus-dusan. Jadi kan dulu Bapak tuh kan kerjanya proyek bangunan gitu ya. Namanya proyek kan gajiannya mingguan. Dan Mama tuh suka ngambil ke situ dulu gitu kalau sebelum gajian. Itu pun dulu waktu ngambil ke warung situ tuh nggak bisa dalam porsi banyak Kak. Jadi kita dijatah. Kalau misalnya beras kan pakai batok gitu ya. Sehari cuma 2 batok dengan alasan kan modalnya memang tipis gitu. Tapi setelah kesini-sini begitu anak itu lahir, kata Mama, warungnya itu mulai tuh dibangun, isinya mulai penuh katanya gitu. Berarti orang tua Mbak ini tahu nih dia dari miskinnya sampai ke kayanya. Kalau dari miskin ke kayanya tahu, karena kan dari mulai nolnya dia warung sampai sekarang jadi toko kelontongan. Cuma kan karena kita beda desa Kak. Sejarahnya seperti apa gitu, karena yang kita tahu tuh kan dia punya anak yang paling besar itu lagi di luar negeri, di Malaysia. Jadi kan kita positif thinking aja dong gitu kan. Oh mungkin dia dibantu, bisa ngegedein rumah, warung itu dari hasil anaknya yang di luar negeri. Tapi kan setelah kita udah ada di desa itu, secara logika 2 tahun di Malaysia masa sih bisa menghasilkan dalam tempo 1 tahun itu rumah 4 gede-gede dibangun, warung gitu, terus mendadak pakai emas-emasan begitu. Itu kan kita simpulkannya setelah kejadiannya gitu Kak. Apalagi setelah satu kampung itu heboh rame dengan bahasa anaknya jadi tumbal gitu. Oh berarti yang pas hebohnya ini pas kejadian Mbak ini? Pas kejadian anak aku itu. Sebelumnya tuh orang ya silent, tutup mulut lah, iya. Oke, berarti mereka juga udah mungkin pada tahu nih. Cuman udah tahu sebetulnya mungkin udah tahu. Cuma kan karena masih satu kerabat, satu saudara, masih ditutup kan Kak. Karena berhubung kita orang luar, baru masuk ke situ, entah mungkin hubungan mama aku baik dengan orang sekitar situ, jadinya akhirnya dikasih tahu lah seperti itu gitu. Oke. Oke, itu dia tadi cerita dari Mbak Alia nih mengenai kontrakannya, dan ternyata yang punya kontrakannya itu melakukan pesugihan ya Mbak ya. Iya. Dan sampai anaknya Mbak Alia ini ya ibaratnya kayak ditumbalin ya Mbak ya. Ya kita bukannya nuduh sih, maksudnya emang menjerumus ke sana ya. Iya. Dari apa-apa yang dilihat, apa yang menurut warga sekitar. Menurut kesaksian warga sekitar juga menjerumusnya ke si pesugihan ini ya. Betul. Aduh ya, kita cuma doakan aja nih buat anaknya Mbak Alia ya, semoga tenang di sana. Semoga aja nih pelakunya cepet-cepet tobat lah ya. Iya. Dan kalau emang nggak tobat, semoga aja dapat hidayah. Nah, benar. Oke, terima kasih banyak nih Mbak Alia. Iya, sama-sama. Udah berbagi kisahnya yang sangat luar biasa. Dan sebelum closing nih, gue pengen ngingetin buat kalian yang pengen bercerita juga seperti Mbak Alia di sini,
bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, segitu dulu. Gue Viko pamit undur diri dan Mbak Alia juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.